Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, budak keris yang kami muliakan. Kita sudah bertemu dengan tuan rumah, Kak Basi. Dan perlu teman-teman ketahui ya, bahwa sebelum ini kan ada video nih, video perjalanan kita menuju kemari dengan Mas Ansori. Yeah. Kita di sana membicarakan ekspektasi apa aja yang akan kita omongkan di sini. Tapi ternyata ekspektasi kita tuh terlalu rendah ya Kak. Pas nyampe sini tuh ada hal luar biasa yang bisa kita ambil. Ternyata lebih. Pada sebelumnya kita memiliki ekspektasi gambaran profil beliau, yakni sebagai kolektor keris dan juga sebagai supplier keris yang cukup terkenal, tidak hanya pasarnya di Sumeneb, Madura, nasional, bahkan internasional ya. Dan ternyata beliau juga terkenal sebagai kurator keris. Nah, ini bisa dibuktikan teman-teman bahwa beliau memiliki karya tulisan di buku Fred Sindhu, The One Who Inspired Contemporary Keris, atau Sang Inspirator Keris Kontemporer. Lebih tepatnya tercover ke buku itu ya, Pak? Ya, tercover di buku ini. Di buku ini dijelaskan beberapa gambaran visualisasi keris kontemporer dan juga ide mengenai keris kontemporer. Nah, dari sini saya mempelajari bahwa keris kan merupakan sebuah karya seni budaya. Dan karya seni budaya dalam setiap era itu merupakan bukti perkembangan teknologi dan juga bukti berkembangnya sebuah peradaban. Nah, adanya ide keris kontemporer ini menunjukkan bahwa karya seni itu tidak hanya mati, dalam tanda kutip mati ya, di masa lalu, tapi kita harus menciptakan sejarah baru, kita harus selalu melihat ke depan. Iya, hal-hal manfaat yang bisa kita ambil dari sejarah lama itu, sejarah klasik ya, itu mestinya manfaat yang terus bisa dikembangkan, tidak hanya manfaat buat kita bernostalgia gitu loh, Pak. Kalau di masa lalu, di masa keemasan Majapahit, Sultan Agung, kedikjayaan Jawa pada masa Sultan Agung begini-begitu, itu manfaatnya kayak hanya bernostalgia kalau tidak dikembangkan dengan cara pandang kita ke depan gitu. Nah, dalam dunia perkerisan tentu kita belajar tangguhnya mana, estimasinya mana, dapurnya apa, terus jenis tempahannya seperti apa, rumitnya, terus filosofi pamor, gambaran tentang keadaan kita setelah era kemerdekaan segala macam. Nah, itu menjadi satu gambaran simbol keadaan politik, ekonomi, hukum kita gitu. Nah, bagaimana detailnya biar Kak Bas yang menjelaskan, wah gitu loh. Ya, gimana ini? Keris itu dari masa ke masa. Pada awalnya keris itu awal diciptakan keris itu adalah sebuah jimat. Terjadi penemuan besi di kala zaman dahulu itu, dia diciptakan sebuah jimat, tapi dengan beberapa langkah dia menjadi sebuah senjata. Ada jadikan sebuah senjata. Ageman ya Kak? Ageman, dan itu merupakan sarana spiritual, menjadi fungsi, banyak fungsi, menjadi strata sosial, menunjukkan sebuah strata sosial pada waktu itu, dan terus sampai sekarang. Kita sebagai pecinta keris itu memajukan juga, kita menciptakan sebuah sejarah baru masa sekarang, dan nantinya akan terus berkembang pastinya. Hal itu. Jadi inovasi ya Kak? Inovasi. Iya, pasti. Harus sebagai pecinta keris, sebagai seniman keris, harus menunjukkan sebuah karya-karya yang lebih dari masa ke masa, biar tidak berjalan di atas sejarah. Kita menciptakan sebuah sejarah baru, begitu nantinya. Jadi, pasti itu. Jadi penjiwaan seni keris itu dapat ya Kak, berupa kebebasan dia dalam mengolah rasa, berpikir ke depan tanpa menghilangkan ciri khas dari sejarah yang lama. Iya. Gitu. Tapi jadi tetap dalam prinsip perkerisan ya Kak. Kira-kira keris, apa Kak? Keris itu ya dikatakan keris. Itu ada besi, ada bilah, ada gunjo. Itu jadikan aja kan. Jadi itu visualnya biar teman-teman yang nonton paham. Itu banyak filosofi di dalam. Perkeris itu mengandung filosofi yang mana dituangkan oleh beberapa empu itu sebagai sejarah, sebagai pesan kepada pemiliknya,
mau bagaimana begini, itu adalah pesan di dalam, tertuang pesan di dalamnya menjadi sarana spiritual segala macam gitu. Ini nawaf calon kolektor kita Kak. Ini yang disebut gonjo ya Kak. Di sini gonjo. Oh yang palang. Iya, ya. Ini bilah. Ya. Dan persinya yang masuk tercover di handle ini. Ya. Ini Megantoro. Kenapa? Megantoro ya Kak. Kenapa? Lu berapa? Lu 5 ya Kak? Lu 7. Kenapa ada besi? Kenapa ada gonjo? Ini pesan filosofi. Kalau kita dalami, kenapa ini ada ini, kenapa ada grading, ini ada sebuah pesan di dalamnya. Lain itu adalah sebatas bentuk, apalagi dengan pamor nanti ada pamor. Yang ini kelengan ya Kak? Kelengan. Ada pamor, ini pesannya begini, tujuannya begini, itu macam-macam sudah. Tergantung kebutuhan daripada pemesan, begitu. Jadi ada nilai falsafah yang tinggi di situ. Iya, dan itu merupakan sebuah pesan bagi pemiliknya dan menjadi sebuah saksi sejarah. Dari kemarin saya ciptakan buku ini. Iya. Ini sudah saya ciptakan keris kontemporer sejak dimulai dengan keekstrimannya pada tahun 2008. Saya menciptakan banyak keris yang saya namai dengan keris kontemporer. Tidak menghilangkan kategori keris, tetap ada besi, tetap ada gonjo, tapi di dalamnya terdapat pesan-pesan di mana kejadian-kejadian alam yang terjadi di bumi kita, seperti gempa. Saya ciptakan keris gempa. Oh, jadi masih pertolongan pertama pada waktu itu gempa Jogja. Terus tsunami, saya bikin di situ pertolongan pertama kayak, oh ini keris Jogja, pertolongan pertama anjing melacak yang mana mencari runtuhan untuk evakuasi gitu ya. Iya. Jadi secara sederhana itu keris bisa dijadikan seperti berita ya. Berita. Iya. Berita saat itu sedang apa? Menjadi saksi sejarah tahun berapa kita. Iya, itu menunjukkan keadaan waktu itu yang lebih aktual gitu loh. Nah sekarang lebih aktual, jadi berfungsi secara aktif dan nyata pada kehidupan kita yang masa kini gitu ya Kak. Dengan beberapa fashion yang cukup kita pakai sandangannya cukup baik, itu menjadi strata sosial, menjadi sebuah tingkat strata sosial. Kalau ini sandangannya biasa ya Kak ya? Ya biasa. Masuk gayaman ya, masuk gayaman. Handle ini masuk apa Kak? Ya. Dedalnya. Ya dedal Jogja itu. Jogja ya. Dan ini apa? Pendoknya ukir ya Kak. Dan ini kelihatannya menurut saya ya Kak, sependek pengetahuan saya kayak teknik tempahannya mengesankan tegas gitu ya. Iya. Tegas. Nah, ini sepuh apa yang kontemporer Kak? Ini dibilang sepuh. Ini sepuh. Terus yang kontemporer nanti nggak kalah jauh lebih bagus. Nah, di situ yang perlu diterima oleh teman-teman informasinya Kak. Ya. Seperti sekarang pandemi itu, saya bikin itu keris tentang COVID yang mana di melanda sebuah dunia lah istilahnya. Kita bisa mengizinkan COVID. Ini kenapa? Keris COVID-19. Ini saksi sejarah. Kenapa ada keris begini? Oh, ini adalah sebuah kemajuan. Oh, ini saksi sejarah zaman ini. Kemajuan tempa itu adalah sebuah teknologi yang mana harus terjadi pamor yang cukup kita inginkan, namun tidak mengurangi bentuk daripada keris. Jadi informasi di situ ada nikel kita bikin bahan. Kan yang jadi pamor ya Kak? Nikel jadi pamor warna putih ya? Ada temuan-temuan dari kita pakai kebutuhan pakai mutiara, kita pakai nikel, kita pakai titanium. Kayak ini ya Kak ya? Ini kan dari nikel ya? Oh itu pamor dan nikel. Pamor dari nikel ini, bukan dari meteorit ya? Bukan ya? Bukan. Kalau meteorit ada ciri khusus. Iya. Terus ini bajanya juga baja ya, jadi selorot ya? Ya, ST55 itu. Ini masuk pamor apa Kak? Banyu Mambet. Banyu Mambet. Oke. Kata Banyu amazing ya. Tunaga. Berarti kerumitan detail keris itu menunjukkan seberapa itu ya berkembangnya teknologi saat itu. Perkembangan teknologi dan seni itu pemaduannya. Seni ya.
nanti itu kok kita ambil khusus. Nah ini teman-teman sobat muda keris, ini masuk kontemporer ya Kak? Kontemporer. Dan mohon maaf bukan termasuk untuk membanding-bandingkan. Kalau saya pribadi menilainya lebih estetis ya Kak dari yang suku. Nah, karena Suku itu berbiaya. Karena yang diinginkan keberadaan keris Sabana memang begitu ya. Ada pertambahan nilai dari kita ke depan gitu ya. Makanya keris dulu itu diciptakan untuk kemajuan anak cucu kita juga. Maka sebab kita sebagai anak cucu, kita harus maju, kita harus optimis. Begitu. Nah, terus apa lagi yang boleh ditanyakan, Waf? Oke, berarti misalnya saya nih suka seni, Iya. suka seni, dan udah paham dasar-dasarnya keris seperti apa. Berarti saya mau bikin dalam bentuk apapun tuh nggak masalah ya? Ya eksperimen namanya. Eksperimen. Iya. Ya, Eksperimen menjadi tuangan keinginan. Oh ini sudah saya mau kawin misalnya, tapi akan masih beberapa gitu, mau kawin. Saya mau bikin sejarah bahwa perkawinan saya terjadi tahun sekian dengan orang perempuan bernama ini. Ini sebuah pemaduan. Gitu. Apa tinggal pesan gitu? Itu sambil menuangkan pembicaraan pengalaman di situ. Oh maka diciptakanlah sebuah keris ini untuk sebuah tujuan. Kalau kita pakai untuk yang sangat sakral itu bukan souvenir, di situ ada buku waktu yang harus kita bikin, keselarasan antara empu dan pemesan itu ada sebuah keselarasan, kebersamaan begitu, untuk menciptakan sebuah keris untuk tampilan. paling tidak ada sugesti diri lah ya Kak. Sugesti bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan. Iya. Misalnya ambisi politik. Kayak jangan off terus Kak, saya juga ambisi politik pengen jadi bupati gitu loh kan tinggal datang ke empu kan. Jadi terus dari keselarasan apa yang saya inginkan menjadi ambisi saya dengan pemenuhan dari sang empu, maka lalu kita ada doa-doa terbaik, maka itu ada pengharapan-pengharapan. Jadi itu pengharapan itu dituangkan dalam bentuk karya-karya gitu ya kan. Makanya ini dibilang karya non kebendaan ya. Padahal benda gitu loh, karena memang mengandung harapan-harapan, gambaran harapan kita. Tentu dalam keyakinan bahwa seluruhnya Allah yang mengendalikan gitu ya. Namun begini, pada dasarnya keris itu adalah dari pecahan-pecahan meteor atau nikel apa yang ditempa. Apa sih ditempa? Kita itu pesan juga. Oh, berarti kita harus menempa ini. Tidak semuanya itu kan ada karbon macam-macam di dalamnya, keluar yang nggak bagus itu keluar, kandungan tanah di mana itu keluar. Itu ada proses penempaan. Apa sih gitu ya? Kalau saya bayangkan Kak, dari kita memproses diri ya, terus tertempa dengan masalah silih berganti, ria-ria batu sandungan, hal-hal yang negatif dari kita itu keluar ya, dapatnya yang positif aja. Oh gitu ya. Maka terjadilah sebuah usaha yang namanya keris. Jadi karya adiluhung jadinya ya. Itu kalau memang bukan, makanya ada banyak istilah keris itu mencari tuan yang cukup baik. Iya benar. Kalau dia memegang keris belum derajat, misalnya yang lama atau yang baru pun, kalau dalam diri itu sudah tidak ada kepercayaan diri yang benar, membersihkan diri, tidak akan pernah dapat barang-barang seperti itu. Kenapa? Tidak sesuai, tidak selaras gitu. Oh gitu ya. Antara ada aja kita kalah dengan misalnya ditawarin gitu ya. Dengan uang yang cukup banyak. Tapi punya Kak sendiri katanya saya dapat kabar hampir 200 juta untuk 2 bilah pusaka saja Kak. Tapi itu tidak berarti Kak Basi itu kalah sama ini ya. Mungkin Kak Basi ada karakter lain yang cukup selaras dengan pusaka yang selama ini memang nggak dijual gitu ya. Berarti sama yang dijual ada kesesuaian karakter. Makanya kan ada istilah keris mencari tuan yang cukup baik di situ. Oh iya. Kalau memang bukan pegangan saya. Oh iya. Jadi pasti jatuh kepada jenengan gitu. Pasti jatuh kepada ini. Tidak berarti
Kak Basi itu menjadi Tuhan yang jahat, tidak ya. Hanya disebut Tuhan yang baik ketika cocok aja gitu ya. Berarti Kak Basi lebih cocok sama pusaka yang selama ini belum dijual gitu ya. Ngomong-ngomong, itu enggak pusaka yang diadu memang nggak mau dijual ya Kak? Memang nggak mau. Kalau dikasih ke saya nggak apa-apa. Itu kan punya Agman gitu. Iya. Jadi terutama untuk kayak keris misalnya, keris naga. Kenapa di mulut naga itu ada emas? Itu pesan. Wah, ini pegangan raja. Mana raja itu berbicara yang cukup baik, mengayomi segala macam. Kayak itu itulah sebuah pesan. Oleh sang empu, saya sudah diberikan keris naga. Saya diberikan keris milik kerajaan ini, simbolik saya itu sudah baik, jadi tidak boleh ini kepada masyarakat. Itu besar. Kita berbicara baik itu bicaranya seperti jadi ya emas dan berlian gitu. Kayak apa, seorang raja atau seorang kepala negara, kepala pemerintahan atau kepala daerah lah, itu dikasih peringatan gitu ya sama filosofi keris. Di keris itu ada pesan moral ya guys. Kita pelajari itu pesan. Kenapa ada godol, kenapa ada besi? Itu ada filosofi di mana bila itu adalah yang maha kuasa, kita itu harus kenapa didekatkan, kenapa tidak renggang, kenapa tidak dikasih tunjuk, kita harus meremehkan. Kita sebagai insan, kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri. Maksudnya jangan sampai ada jarak antara makhluk dan sang kholik gitu ya. Itu adalah pesan. Kita ada pasti itu adalah pegangan. Begitu. Itu di secara globalnya. Kalau pamor ini sudah banyak macam-macam. Iya, ada nilai-nilai yang perlu diikuti gitu oleh pengagumnya gitu ya.